Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada malam hari ini dengan kelas yang singkat ya, artinya supaya teman-teman tidak terlalu berpikir terlalu banyak dan bisa diserap secara bertahap gitu nanti. Karena nanti materi ini akan diulang dan diulang terus ya. Pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa di JSS 75 itu fokus kepada posisi bagaimana mengambil posisi atau mengambil open posisi. Itu sudah saya jelaskan kemarin, ini saya ingatkan kembali. Yang pertama itu adalah posisi trend, ya. Kemudian support dan resisten, kemudian ditambah dengan pola candlestick, dan yang lebih akurat lagi adalah ada penambahan power candlestick. Ya, tetapi ketika teman-teman ini bermain scalping dengan power candlestick, teman-teman harus memahami dan disiplin uh, dalam menentukan close candle-nya itu posisi bagaimana. Ya. Jadi juga harus disiplin dalam melakukan cut loss-nya. Ya. Jadi jangan dicampur aduk antara posisi scalping dengan swing. Ya. Karena lot scalping dengan lot swing itu berbeda. Ya. Itu yang perlu digarisbawahi buat teman-teman semuanya. Ya, untuk posisi uh, scalping, ya seperti power candle yang barusan terjadi itu bisa dilakukan, cuman dengan kecepatan tinggi karena dia akan berbalik kembali. Dia biasanya berada pada posisi support yang kuat ataupun resisten yang kuat. Dia akan muntal-mantul di situ. Ya, tapi untuk permainan yang standarnya di JSS 75 memfokuskan posisi bagaimana mengambil posisi yang tepat. Posisi yang tepat itu menurut JSS 75 ini adalah cari dulu posisi trennya, kemudian cari posisi support dan resistennya, kemudian pola candlesticknya. Nah, ini plusnya ditambah power candlestick ya, plusnya. Jadi kalau ditambah dengan kecepatan tinggi, power candlenya bergeraknya, teman-teman bisa mengambil posisi scalpingnya. Kalau swingnya, teman-teman gunakan posisi trend, SNR, dan pola candle. Materi yang kita kaji adalah materi pokoknya itu ada 6 atau 5 materi pokok saja. Tapi ini cukup cukup dalam dan akan saya detailkan satu persatu. Ya. Kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang yang disebut 6 bentuk pola candle yang paling akurat. Itu posisinya seperti ini. Ya, ada engulfing, ada engulfing, ada pitching line, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana posisinya ini terjadi? Ini terjadi pada posisi di ujung tren. Ya, ini tidak bisa dibaca di tengah-tengah. Maka teman-teman harus tahu yang namanya tren dan SNR. Ya. Kalau teman-teman nggak tahu tren dan SNR, maka yang ini tidak bisa teman-teman pahami. Ya. Bagaimana menentukan yang tahap pertama ini dulu kita cari pada posisi MT4-nya. Kita cari yang namanya engulfing. Ya. Selalu berada pada ujung tren. Kita lihat pada posisi MT4. Kita lihat kejadian sebelumnya.
Kita lihat, kita cari yang posisi angle V, posisi di ujung tren. Bagaimana menentukan ujung tren? Kalau misalnya ini tanggal 10 Agustus misalnya, yang ini ya, 10 Agustus ini. Ini kita tandain 10 Agustus. Kita mencari posisi ujung trennya di sini. Ya. Artinya, teman-teman nanti kalau disiplin dalam ilmunya di JSS 75, teman-teman akan bermain aman. Ujung trennya di mana? Di sini. Ini posisi trennya adalah posisi tren seller nih misalnya. Ini trennya seller. Dilihat dari mana tren satu turunan ini, tangga ini 1, 2, 3, ini semakin lama semakin turun. Nah, kita mau mencari dengan parameter tanggal 10. Berarti ujung trennya itu dihitung dari ring harian. Ring harian. Bagaimana menentukan ring harian? Ini teorinya dulu ya. Ring harian itu kita cukup diambil nanti berdasarkan ketahanan. Nah, ring harian itu teman-teman sementara menggunakan ini dulu. Yang punya laptop, teman-teman, eh, saya persilahkan teman-teman melihat di sini. Ini posisi ring harian, daily average ini 1590. 1590. Nah, ini ring hariannya. Jadi kalau bukaan di sini, misalnya, ini bukaannya di sini, ya, ini hari ini ya, misalnya. Ini kan batasan sparasinya. Nah, ini terus kita geser. Ini kan posisi ring harian. Nah, ring hariannya ini dibuka dari pasar ini. Berarti kalau dia diperkirakan lari ke atas, ya, karena ini sudah berjalan candle seperti ini. Berarti ini kalau ditarik, nah, kita tes dari sini, dari atas ini. Ini kita umpamanya kita garis baru, ya. Ini bukaan, kita tarik dari sini 1200, ya, 1200. Jadi angkanya yang berada di tengah-tengah ini 111148 ini, ya. Artinya ini baru berjalan 111148 1126. Nah, ini high to low-nya ini 1185, ya, di sini. Kenapa kok ini mantul? Karena ini ada support di posisi W1 dan monthly. Di sini ada support kuat. Di sini di monthly ini. Ya. Jadi cara menghitung ring hariannya itu. Jadi ini batas atas, batas bawah. Ini batas bawahnya. Bagaimana Pak kalau lari ke atas? Nah, lari ke atas, bagaimana kita melakukan penarikannya? Ini dari ini ditarik ke atas begini. Totalnya 1500 di antara ini. Inilah yang disebut area sell limitnya itu di sini. Ini kalau mengikuti pola yang punyanya JSS 75. Jadi kalau sudah ke bawah Pak, kita tertinggal. Ya anggap aja kita tertinggal. Berarti kita tugas kita mencari ring harian yang berada di bawahnya. Begini ini. Nah, ini kita tarik begini, kita tarik lagi. Nah, kita hitung ke bawah. Ini sekitar 1600. Ini ada support di monthly. Ya, di sini nih posisinya. Nah, ini. Di sini monthly ini ada support. Nah, di sini. Jadi di sini
Ketika sampai posisi trennya, ini trennya kan belas sel. Nah, di sini area sell limit. Kenapa kok sell limit? Ini trennya sell, kemudian dia naik ke atas begini. Ini menunggu di posisi ini kita. Ini syarat pertama kali trennya sudah benar, tren sell. Nah, di sini tinggal syarat keduanya, trennya sudah benar. Misalnya syarat pertama ini, misal satu, tren sell syaratnya. Ya. Yang kedua, itu SNR, resisten berarti kalau kita itu. Yang kedua adalah resisten. Resistennya di mana? Resistennya di angka ini. Ya, nah pola candlenya nanti eksekusinya di sini. Apakah engulfing? Apakah piercing line? Apakah evening star? Atau evening doji star? Pak, apakah ini pasti ke atas? Saya tidak bisa meramal ini pasti ke atas, tidak bisa. Kita harus melihat close candle price action ini, tertutupnya bagaimana. Kalau price action ini ditutup nanti posisi masih merah, berarti dia turun ke bawah dulu, baru nanti akan naik. Atau kita tunggu lagi sejam sampai ada konfirmasi dia naik. Posisi naiknya adalah posisi breakout di sini. Tapi saya tidak membahas tentang breakout dulu. Nah, ini di sini yang terakhir adalah pola candlenya. Ya, ini perhatikan di sini. Ini masih tahapan pola candle ya. Jika kita bahas pola candle, trend sell, trennya nanti belum materi masuk sell, belum masuk materi trend atau dan SMM. Setelah ini yang saya katakan pola candle di sini, ini ada 6 bentuk pola candle yang pasti dan sering terjadi keluar. Sering terjadi keluar. Misalnya engulfing, evening star, apa evening doji star, ini sering terjadi di sini. Nah, pasti ada tanda-tanda, nggak mungkin dia akan langsung tiba-tiba melorot, itu nggak mungkin kecuali ada news. Nah, ini salah satu bentuk untuk kita melihat bahwa kita berkonsentrasi pada 3 ini. Trennya dicari dulu. Nah, kalau posisi seperti ini, kita sudah nggak berani entry. Kenapa? Kita hanya berani entry pola candle. Pola candlesticknya berarti kita mulai entry dari sini. Kalau ini tutupnya di atas begini. Begitu dia turun di sini, kita sudah mulai berani buy di sini. Terus 500 pip lagi, itu buy lagi di sini. Sampai di sini 3 kali, tahan. SL-nya di mana? Ketika dia seperti ini, SL berada di sini stop loss-nya. Stop loss. Jaraknya dari support ini itu 350 pip. Dari mana 350 pip? Kalau teman-teman menggunakan laptop, teman-teman bisa narik garis ini. Ini di tengah-tengahnya ada tulisan 350. Nah, di sini. Ya, di tengah-tengahnya ada angka 4, 195, 201, sama garis miring 189465. Nah, ini nariknya garisnya dari situ. Ya, ini baru taruh stop loss di sini. Karena kalau sudah bablas ke sini, itu sudah pasti seller terus. Begitu juga kalau ini bablas dari sini, ini sudah bayar terus sampai di area ini. Ya, ini buat perhatian. Tapi yang jelas saya baru membahas tentang masalah pola candle-nya. Nah, dari pola candle ini teman-teman nanti bisa melakukan entry karena candle-candle yang seperti ini bisa dibaca. Kita mencari bentuk-bentuk pola candle engulfing terlebih dahulu di sini. Kita backtest. Ini termasuk engulfing besar. Karena ini kan posisi support resisten di sini. Ketika dia turun berbentuk hijau, maka teman-teman yang ketinggalan sell di sini maka harus cut loss.
Kalau sudah close H1 seperti ini, artinya ini sudah satu candlestick ini memakan semuanya. Ini memakan ini semuanya. Dari sini teman-teman tinggal melanjutkan buy. Ketika close bentuk seperti ini, teman-teman buy di sini. Ini satu bentuk ya di ujung tren. Terus kita masuk lagi di posisi ini. Ini atas, dia breakout ke bawah. Maka kalau yang tertinggal buy di sini masih ditahan, ini terlalu nekat karena tidak tahu batasan cut loss-nya. Cut loss-nya berada di sini. Kalau kita buy di sini berarti cut loss-nya di sini. Ini posisi stop loss-nya di sini. Ya, ini posisi stop loss-nya di sini. Nah, ini termasuk kategori engulfing, akumulasi candle-nya. Ya. Ini berkali-kali saya katakan akumulasi candle-nya engulfing. Ini hijau-hijau. Oke, saya kasih warna ya, warna yang berbeda. Ini hijau, ini merah. Satu candle ini. Artinya ini dimakan ini sudah pasti ini sell. Maka teman-teman saya mengatakan JSS 75 konsentrasi pada titik entry posisi trend. Ya, satu trend SNR pola candle. Ya. Kalau pola candlenya sudah breakout seperti ini, itu disebutnya power candlestick. Jadi ada 4. Ini sangat akurat sekali, tinggal teman-teman mengikuti posisi yang paling kuat, jangan ditentang. Nah, ini kan penjumlahnya hijaunya kecil, ini merahnya besar. Nah, sudah otomatis nggak usah ditanyakan, Pak, ini arahnya kemana, Pak? Ini saya tahan dulu atau gimana, Pak? Kalau saya langsung saya cut loss ini. Nah, setelah ini close, teman-teman baru posisi sell di sini. Ya, ini posisi sell. Di sini nih. Ya, ini jelas teman-teman lebih realistis. Jadi saya selalu memadukan 4 dasar disiplin ilmu saya melakukan entry. Yang pertama kali trend, yang kedua SNR, yang ketiga pola candle. Ini kalau untuk swing untuk pasar lambat. Tapi kalau untuk pasar cepat, saya akan menunggu sampai muncul candlestick itu benar-benar keluar pasti arahnya. Setelah keluar pasti, baru saya mengikuti arah yang pasti tadi. Jadi saya tidak mau entry di tengah-tengah begini, itu nggak mau. Biarkan itu saya entry. Jadi entry-nya posisi menunggu posisi arah yang sudah pasti. Seperti sell begini ini. Coba kita cari lagi sekarang. Jadi ini posisinya, nah ini juga naik terus ketutup ini. Nah ini tinggal buy di sini. Jadi posisinya teman-teman harus mengetahui yang namanya uh, bentuk pola candlenya. Jadi jangan bermain tengah-tengah begini nih. Nah ini saya sudah sampaikan kan. Kalau bermain pola candle, kalau ini sell, tutup sell, dia pasti akan ikut sell terlebih dahulu. Entah itu 5 menit atau 10 menit. Ini jaraknya, ini bisa mencapai 100 pip dari sini. Nah, 161 pip, kita sudah profit. Ya, itu. Nah, apakah di sini kita berani buy, Pak? Saya tidak berani karena belum ada konfirmasi yang mengatakan ini buy. Ini masih naik turun di posisi ini. Saya tidak berani mengatakan buy karena tidak ada konfirmasi mengatakan buy. Kecuali di atas ini sudah terbentuk buyer di sini nih. Di sini nih. Di atas ini buyer di sini baru saya ikut buy.
kalau close H1. Tapi masih selama di sini saya tidak berani. Karena masih belum ada kepastian. Kalaupun itu berani, teman-teman, ya kan, misalnya teman-teman buy di sini nih, nekat buy misalnya. Ini harus disiapkan SL-nya di sini, gitu. Ya, boleh teman-teman buy gitu, boleh. Asalkan teman-teman tahu SL-nya di mana di sini. Jadi jangan ditahan lama-lama karena kita komitmen bermain intraday. Ya. Kita cari yang namanya sekarang evening star. Ya, kita cari evening star lebih dahulu. Ini dari trend sell. Ya. Yang dari atas saja, dari atas event yang dari atas ya ini turun ke bawah, naik ke atas. Ini merupakan tanda ya. Candle yang mengecil ini merupakan tanda. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini tanda. Jadi candle ini setelah hijau, 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 hijau ada merah. Karena belum ada konfirmatornya sell lagi, maka tidak diperbolehkan teman-teman melakukan sell di sini nih. Karena takutnya candle yang ketiga ini lari bablas ke atas. Maka kalau ini dimakan hijau di atasnya ini pasti akan buy lagi. Nah kebetulan ini tidak buy, ini lebih kecil. Nah, setelah lebih kecil kita tunggu lagi karena kita mau nge-sell. Ya, karena ini sudah ada merah. Jadi kalau sudah ada tanda merah satu begini, teman-teman hati-hati. Boleh melakukan buy-nya di atas. Ya. Atau mau melakukan sell, teman-teman nunggu konfirmasi. Lah, ini evening dulu. Satu, oh hijaunya semakin mengecil. Terus ini ada tanda evening. Ya kan. Nah, ini konfirmasinya seller ini. Ini sebagai konfirmatornya ini. Baru teman-teman sell-nya di sini. Setelah ini close, baru teman-teman sell di sini. Ini terus akan ke bawah. Nah, ini perhatikan. Ini untuk evening star. Doji star atau evening doji star itu kan yang dari bawah. Morning doji star ya. Ini dari bawah. Misalnya ini naik. Naik, 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 turun, 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 turun. Ya, begitu sudah ada tanda hijau seperti ini, teman-teman sudah tidak diperbolehkan melakukan entry sell. Ya, tunggu dulu. Karena artinya kalau ini merah, ini hijau, ini merah, berarti masih sideways. Kita tidak boleh entry. Kita nyari morningnya. Morningnya muncul di sini pagi, bukan pasar. Nah, tinggal kita nyari konfirmasinya. Konfirmasinya ternyata ini belum dapat konfirmasinya. Konfirmasinya di sini. Ya, konfirmasinya di sini. Baru teman-teman boleh buy di sini. Jadi harus ada 3 syarat dalam pola candle. Ya, setelah tren, support, support and resistance, kemudian pola candle pun harus ditambah dengan konfirmator, konfirmasinya. Tapi setidak-tidaknya teman-teman sudah bisa membaca. Ya, jadi kesimpulannya adalah teman-teman bermain pertama mengikuti tren di sini. Tren. Kalau ini tiba-tiba buy ke atas seperti ini, lah teman-teman ngikutin supportnya aja, resistennya saja di sini. Nah, sekarang teman-teman tinggal menunggu ini close-nya nanti apa sejam kemudian ke depan. Kalau close-nya di depan itu di sini, ya hijau di atasnya kepala ini, ya sudah teman-teman ikut buy-nya dulu. Tapi di sini ada resisten lagi, teman-teman hati-hati. Nah, di sini.
cukup pendek, angkat, ya kan? Nanti ada koreksi lagi, buy lagi, ikut lagi, terus begitu terus. Ya, ini namanya bentuk. Apakah boleh Pak saya melakukan melakukan main permainan apa indikator waktu, indikasi waktu dengan pola candle? Boleh. Nah, jadi begini nih. Ini kan sudah terbentuk ini ya kan, 47. Ini kan M15 pertama. Ketika M15 pertama ini koreksi, ya kan. Ini biarkan ini selesai dulu. Jadi tertib teman-teman kalau main M15 biar bisa dibaca pola candlenya. Kalau teman-teman konsentrasi permainan pola candle ya. Tapi saya sudah menyarankan di JSS 75 basicnya adalah pola candlestick, akumulasi candle dan pola candlestick. Ya. Jadi kalau ininya belum selesai, kita belum bisa membaca. Makanya saya mengatakan tidak bisa diramal candle itu, tapi bisa dibaca. Ini yang paling akurat dan ilmu inilah yang paling tua di dalam dunia trading. Ya. Jadi ini bermain pola candle. Ketika ini close candle berwarna hijau, ya, berwarna hijau, berarti kita hanya mencari konfirmasi 5 menit lagi hijau, berarti kita ikut buy. Tetapi kita berharap dia posisi di bawah, baru kita ikut buy. Di mana mencarinya? Nah, ini biar close dulu. Setelah ini close, kita mencari di posisi M5. Kalau dia ada merah nanti, setelah close M15, baru teman-teman bisa mengambil posisi buy. Misalnya begini, ini kan kita bermain pola candle. Kita lihat ya. Saya bukan pamer bermainnya, tetapi ini salah satu bentuk bermain teknik pola candle. Nah, saya sudah mengatakan ada karakteristik XAU USD yang teman-teman harus pelajari juga. Tapi ini nanti bertahap lah, nanti masih panjang. Nanti kalau sudah, baru teman-teman paham. Biarkan dulu. Ini kita tunggu sampai posisi M15 close. Kita tunggu. Kita bermain, umpamanya kita bermain pola candle. Jadi hanya bermain satu candle saja, kita sudah bisa nyelengi profit asalkan pasarnya sudah jelas. Gitu. Ya, sambil diperhatikan. Nah, nanti ini ada permainan namanya akumulasi, akumulasi candlestick. Tapi ini memahami dulu yang namanya pokoknya ada engulfing, ada morning doji star. Jangan dibiasakan main di tengah-tengah begini nih. Ini jangan. Permainan itu kalau sudah terbentuk. Nah, ini saya memberikan clue ya. Clue yang teman-teman harus catat. Bermainlah kalau teman-teman seorang scalping, bermainlah pada posisi candlestick mulai 13 candle. Tapi teman-teman 13 candle ini mulai daerah area pantau. Kenapa saya mengatakan daerah pantau? Ini kita hitung mulai. Ya. Candlestick dihitung dari mulai bukaan pasar pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. 13 candle ini teman-teman sudah mulai mantau di sini. Pasti 13, 14, 15, 16 candlenya pasti akan terjadi lompatan. Ini 13, 14, 15, 16. Ini melompat nih. Semuanya sama dari sini. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13-nya ini. 14 lompat. 15 lompat. 16 balik lagi. Itu pasti balik lagi. Ya. Jadi
Kalau seorang scalper, dia akan bermain pada posisi pengamatan. Pengamatan pertama itu candle ke-13, 14, 15, sampai 16. Dia tidak akan entry lama-lama, kecuali sudah terbentuk pasar yang seperti ini. Ini baru 16. Kalau 16 yang dia nongkrong di sini, ya tinggal kita ngebay aja. Berarti trennya sudah berubah buyer. Ya. Jadi saya mengingatkan untuk malam ini, letak kesimpulannya ya malam hari ini adalah kesimpulan kelas hari ini, malam hari ini itu yang pertama adalah kesimpulannya. Kesimpulan. Yang pertama, 6 pola candlestick berada pada ujung tren. Ini yang paling akurat. Kedua, bentuk pola candle yang berada di posisi di tengah-tengah tadi, ujung tren. Ujung tren di mana? Di posisi ring harian atau mendekati ring harian. Tapi ditambah dengan tanda satu, mengecilnya candle. Dua, muncul candle berlawanan. Tiga, konfirmator. Jadi kesimpulan malam hari ini ya. Jadi ini Om Hamdani kelasnya terlambat karena sudah mau selesai menuju ke kesimpulan. Ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa tertiblah bermain. Kita ini baru mempelajari dasar-dasar pola candle reversal. Ini malam ini sudah masuk reversal atau pembalikan arah. Berada di mana? Di ujung tren. Ya. Nah, besok kita berlatih yang namanya breakout. Breakout, tapi breakout pola candle. Bukan breakout pattern. Ini beda lagi. Ya. Oke, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu dan semoga teman-teman bisa menerima walaupun pendek, tetapi kita akan sering berulang-ulang terus. Ya, sering-sering berulang-ulang dan kita lakukan, kita pahami, kita renungkan. Jangan terlalu panjang untuk kelasnya karena nanti malah teman-teman tidak fokus dan tidak konsentrasi. Oke, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.